Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'ama alaina bil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk keberkahan pengajian kita pagi hari ini, kita sama-sama baca Ummul Kitab agar kiranya pengajian ini mendapat ridho dari Allah SWT. Apa yang kita kaji nanti kita dibimbing oleh Allah, pertanyaannya dibimbing oleh Allah, dan jawaban juga dibimbing oleh Allah. Bukan emosi kita, bukannya arogan kita, bukannya kesombongan kita. Insya Allah Allah membimbing selamat dalam pengajian ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, adapun tema hari ini, bagaimana caranya agar kita itu menjadi orang yang the best of the best. Nah, kehidupan kita ini ada dua. Satu, kehidupan di atas rata-rata. Yang kedua, kehidupan di bawah rata-rata. Jadi cuma ada dua, di atas rata-rata dan di bawah rata-rata. Baik itu ekonomi maupun status sosial ataupun pendidikan seorang. Jadi kehidupan itu bukan hanya dilihat dari aspek ekonominya, tapi dari aspek yang lain juga dipandang. Ada dua, di atas rata-rata dan di bawah rata-rata. Nah, bagaimana caranya agar kita di atas rata-rata? Pertama, kita harus tahu dulu asal usul kita. Asal usul kita, modal utama kita memang adalah makhluk yang dimuliakan. Di mana manusia itu pertama makhluk yang diberi akal yang sangat tinggi sekali. Yang kedua, manusia itu adalah makhluk yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, makhluk yang ditinggikan. Ini modal dasar kita. Mengapa kita terjadi di bawah rata-rata? Karena kita sering ingkar terhadap janji-janji Allah. Kita sering ingkar terhadap janji kita kepada Allah. Siapapun yang ingkar, contoh bahwasanya siapapun yang melanggar aturan Allah, Allah menjelaskan di Al-Baqarah 56 itu bahwasanya kisah hari Sabat. Manusia yang ingkar, yang terlalu banyak ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kutuk menjadi kera yang hina. Kan dijelaskan menjadi kera yang hina. Berapa kali dijelaskan oleh Allah, siapapun yang ingkar akan dijadikan kera yang sangat hina. Ini zaman dulu terjadi kera, manusia jadi kera. Bahwa manusia menjadi kera itu ada di Al-Quran, ada di Al-Quran. Nah, di sini agar kita menjadi orang the best of the best, menjadi hidup di atas rata-rata, ada tiga yang perlu kita perhatikan. Pertama, kita harus menjadi orang yang the best, orang yang the best of all personality, orang yang the best untuk diri kita sendiri dulu. Setelah kita menjadi the best personality, kita harus menjadi the best of family, menjadi the best untuk family kita. Setelah kita menjadi the best untuk family kita, kita harus menjadi the best community, menjadi the best untuk semua orang banyak, menjadi the best untuk semua orang banyak. Kita ulang, bagaimana caranya agar kita menjadi orang the best of the best? Pertama, kita menjadi orang the best all per orang dulu ya, the best untuk diri kita sendiri. Setelah kita the best untuk diri kita sendiri, kita the best untuk family kita. Seseorang itu tidak akan menjadi the best of commodity kalau dia tidak bisa the best menjadi familinya. Jadi tiga, the best diri sendiri, the best untuk keluarga, dan the best untuk orang banyak. Nah, bagaimana caranya agar kita the best untuk diri kita sendiri? Kita butuh dulu ilmu dari Allah, yaitu ilmu al-hikmah.
Maka dijelaskan, kalau kamu telah mendapatkan ilmu al-hikmah, maka kamu itu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, akan digiring dengan kebaikan-kebaikan. Kalau kamu itu mendapatkan ilmu al-hikmah, Allah permudahkan kamu itu paham Al-Quran. Kalau kamu mendapatkan ilmu al-hikmah, Allah permudahkan kamu mengerti ilmu Allah. Dan juga Allah katakan, kalau kamu mendapatkan ilmu al-hikmah, akan kubimbing kamu itu dengan kata-kata yang baik. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Nah, untuk mendapatkan ilmu al-hikmah, Allah memberikan hikmah itu kepada siapa yang Dia kehendaki, yaitu kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalau orang itu banyak berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan ilmu al-hikmah itu. Tapi kalau manusia itu jarang berbuat kebaikan, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu al-hikmah itu. Dia tidak akan mendapatkan ilmu al-hikmah itu. Kita teruskan. Untuk menjadi the best personality, ada 7 yang perlu kita bahas. Ada 7 yang perlu kita bahas. Pertama, kita harus punya hubungan baik terhadap Allah, yaitu hubungan spiritual kita harus baik. Yang kedua, hubungan emosional kita harus baik. Yang ketiga, hubungan sosial kita harus baik. Yang keempat, hubungan pendidikan kita mesti baik. Yang kelima, hubungan kesehatan kita mesti baik. Yang keenam, finansial kita harus baik. Yang ketujuh, yaitu penampilan kita harus baik. Ini baru kita bisa mengatakan the best of personality, the best untuk diri kita sendiri. Nah, bagaimana caranya agar kita itu baik hubungan kepada Allah? Agar kita baik hubungan kepada Allah, yaitu kita masuk Islam itu jangan tanggung-tanggung. Masuk Islam secara kafah. Masuk Islam secara kafah, maka sering terjadi di Jumat menjelaskan, masuklah kamu Islam dengan sebenarnya Islam, janganlah kamu mati dalam keadaan fasik. Nah, bagaimana caranya agar kita itu masuk Islam secara kafah? Yaitu dengan kita paham Al-Quran. Dengan kita paham Al-Quran. Maka dijelaskan bahwasanya Allah menjelaskan, bacalah Al-Quran dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Tapi ayat ini sering dipenggal. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Pertanyaannya, mengapa orang yang sudah sholat tapi perbuatannya keji? Mengapa orang sudah sholat tapi perbuatannya mungkar? Karena mereka belum membaca Al-Quran. Kalau mereka sudah membaca Al-Quran, maka akan terjadi sholat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Coba kita buka suratnya 29 ayatnya 45. Ucelu. Suratnya 29 ayatnya 45. Silakan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza Ujlu ma uhiya ila kita minal kitab. 2965. Surat 29 ayat 45. 45. 29 ayatnya 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna shalah tatanha anil fahsai wal munkar wala zikrullahi baru wallahu ya'lamu ma tasnaun, yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakanlah sholat, sesungguhnya
Solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah atau solat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya bahwasanya mengapa orang sudah sholat tapi dia masih perbuatannya keji dan mungkar. Dan sering ada yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Benar. Tapi seperti apa yang sholat mencegah perbuatan keji, perbuatan mungkar itu? Sholat yang diawali dengan membaca Al-Quran. Jadi kita tuh paham dulu Al-Quran, ya, maka sholat kita itu terhindar dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Contoh, ada orang sholat tapi dia malas bersedekah. Ada orang sholat tapi dia fasik. Ada orang sholat tapi berkata-kata tidak baik. Mengapa itu terjadi? Karena dia belum membaca Al-Quran. Saya kasih contoh. Ada orang yang sudah sholat tapi begitu anaknya meminta sesuatu, pada saat dia belum punya uang, biasanya orang tuanya sumpah serapah terhadap anaknya. Misalkan anaknya bilang, "Papa minta uang 10 juta, saya mau jalan-jalan." Kalau orang yang belum baca Al-Quran, dia marah pada anaknya dengan kata-kata, istilah kita Palembang, jangan banyak rasan, jangan banyak kendak, jangan banyak agu. Tapi kalau orang sudah membaca Al-Quran, dia belum punya uang, anaknya meminta uang 10 juta, justru dia gembira. Pak minta uang 10 juta, posisi belum punya uang nih. Listrik mau dibayar, PAM mau dibayar, anak minta uang 10 juta. Kalau orang yang sudah membaca Al-Quran, dia mengatakan Alhamdulillah, insya Allah. Ayo kita baca Al-Fatihah agar kiranya Allah permudahkan. Al-Fatihah. Itu orang sudah membaca Al-Quran. Contoh lagi, kalau orang yang sudah membaca Al-Quran, misalkan Ustadz Habib ditawarin oleh orang tanah sebelah pabrik, harganya 5 miliar. Ustadz ambil oleh Ustadz aja 5 miliar. Kan kita belum punya uang 5 miliar. Kalau dia belum membaca Al-Quran, maka dia bilang kata-kata yang tidak baik. Apa katanya? Kau tuh ngeje apa? Ya, kau tuh ngampu apa? Emangnya aku nih siapa? Itu orang belum baca Al-Quran. Tapi kalau orang yang sudah baca Al-Quran, lantas dia bilang Alhamdulillah, insya Allah, semoga aku dipermudahkan untuk membelinya. Al-Fatihah. Cek tanah tersebut. Batas mana batasnya? Batas ini, batas ini, batas ini, batas ini. Selfie di depan tanah itu. Kita baca Al-Fatihah, nanti malam melaporkan kepada Allah. Ya Allah, Kau telah menggerakkan seseorang menawarkan tanah 5 miliar dengan saya, ya Allah. Kalau ini membuat kebaikan bagi saya, ya Allah, permudahkanlah tanah itu aku miliki. Tapi kalau tanah itu mudarat buat saya, jangan dekatkan tanah itu padaku. Al-Fatihah. Karena dia mengerti bahwasanya Allah yang memutar balik hati manusia itu. Allah yang memutar balik hati manusia itu. Kan berbeda sekali. Orang yang belum membaca Al-Quran selalu prasangkanya negatif. Orang yang sudah membaca Al-Quran selalu prasangkanya positif. Orang-orang yang baik selalu melihat di sisi baik. Tapi kalau orang-orang yang jahat selalu melihat di sisi jahat. Contoh, maaf, di sini ada Yayasan Al-Furqan. Kalau orang yang baik, dia akan melihat sisi baiknya ketua yayasannya. Misalkan Pak Haji, dia melihat kebaikannya. Tapi kalau orang jahat, dia melihat kelemahannya Pak Haji. Oh, Pak Haji itu sering begini, begini, begini. Itu orang yang jahat. Dia akan melihat kelemahannya. Dia akan melihat kekurangannya. Tapi kalau orang baik, dia akan melihat kebaikannya. Jadi kalau mau lihat orang baik, dia melihat kebaikan orang, atau melihat kejahatan orang, atau kekurangan orang. Orang yang selalu melihat kekurangan orang, itulah orang yang kurang. Tapi orang yang selalu melihat kelebihan orang, itulah orang yang lebih. Jadi kita gampang sekali melihatnya. Kalau banyak menjelekan orang, ini orangnya kurang bagus. Tapi kalau orang yang banyak mengatakan kebaikan seseorang, itulah orang yang baik.
Jadi kalau orang melihat menjelekkan kita, kita cuek saja, karena nanti Allah akan atur semua. Nah, kembali Bapak Ibu sekalian, dengan kita melaksanakan sholat dan berbuat kebaikan, kita akan menghapus dosa kita. Orang yang dihapus dosanya banyak terhapus, ini Allah akan cinta. Allah akan memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Coba kita buka surat 29 ayatnya 69. Surat tadi juga ayatnya 69. Quran surat Al-Ankabut surat 29 ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba aw kazzaba bil haqqi lamma ja'ah alaysa fi jahannam 'alaiha fi jahannam mas'aw lil kafirin, yang artinya, dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang mengada-adakan kebohongan? Surat 29 69. Surat 29 ayat 69 ayat terakhir. Ayat 69. Surat 29 ayat 69. Surat 29 ayatnya 69. Wallazina jahadu. Artinya saya enggak apa-apa. 69. Ya. Ayat 29 ayat surat Ankabut ya. Ya, Ayat ayatnya 69. 69. Dan orang-orang berjihad, Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Allah jelaskan sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Bapak Ibu sekalian, agar kita menjadi orang the best of personality, pertama kita baik dulu hubungan kepada Allah. Baik hubungan kepada Allah, bagaimana cara jadi? Dengan kita membaca Al-Quran dan melaksanakan sholat. Maka Allah jelaskan di sini, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari ridho Allah, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Yang menunjukkan kita itu Allah. Jadi kita nggak usah capek-capek. Contoh, kita mau buat sesuatu kegiatan atau mau buat PAUD atau buat SD, buat apapun, ya, nanti Allah tunjukkan jalannya Allah. Karena Allah jelaskan, sesungguhnya aku bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Masya Allah, luar biasa. Jadi begitu kita berbuat kebaikan, Allah akan menjaga kita. Ya Muhaimin, Allah maha menjaga. Cukup dengan kebaikan. Karena dengan kebaikan itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Karena Allah itu maha suci. Allah dekat kepada orang-orang yang suci. Jangan kita mengatakan semuanya kuserahkan kepada Allah, tapi kita tidak pernah berbuat kebaikan. Maka Allah tidak akan pernah untuk dekat kepada kita. Coba kita lihat suratnya 11 ayat 118. Suratnya 11 ayat 118. 114. Ya. Surat 11, surat Hud ayat 114 yang artinya, dan laksanakanlah solat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Laksanakanlah solat pada
pagi dan ujung petang, dan akhir malam, pada malam hari. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan dosa-dosa kamu. Jadi dengan kita mengaji ini berunturan dosa-dosa kita. Andai kata dosa itu kelihatan, betapa capeknya cleaning service-nya. Andai kata dosa itu kelihatan, yang berguguran, betapa capeknya marbotnya. Banyak sekali dosa berguguran. Tapi alhamdulillah, dosa yang terhapus itu tidak kelihatan. Dosa yang terhapus itu tidak kelihatan. Allah jelaskan, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan dosa-dosa kamu. Nah, bahwasanya orang yang baik hubungan kepada Allah, karena Allah itu suci, Allah akan dekat kepada orang yang suci. Allah akan dekat kepada orang yang bersih. Allah akan dekat kepada orang-orang yang tidak banyak dosa. Tapi kalau kita banyak dosa, maka setan yang dekat kepada kita. Seseorang yang kotor ada lambangnya kotor. Seseorang yang bersih ada lambangnya bersih. Saya kasih contoh, perumpamaan seekor nyamuk dijelaskan di Al-Baqarah 26 ya, 25 atau 26 ya. 26 Allah membuat sebuah perumpamaan nyamuk yang sangat kecil sekali. Mengapa tempat itu banyak nyamuk? Karena tempat itu kotor. Tempat itu kotor. Mengapa tempat itu banyak kecoak dan tikus? Karena tempat itu kotor. Tapi kalau tempat itu bersih, tidak akan ada kecoaknya, tidak akan ada tikusnya, dan tidak akan ada jamunya. Sebaliknya, mengapa tempat itu bersih? Karena itu bersih. Coba kita lihat, ini masjid. Saya tanya kepada yang di masjid, ini ada cicak enggak biasanya? Tidak ada cicaknya. Tidak ada cicaknya. Kenapa tidak ada cicaknya? Karena ini bersih tempatnya. Ini bersih. Karena juga di hadis itu bahwasanya kalau ada cicak itu banyak jin. Banyak jin. Coba lihat orang-orang yang rumahnya enggak sholat, pasti banyak cicak. Banyak cicak. Bahkan dia mau tidur pun nanti diberain cicak. Ya, karena tempat itu kotor. Tempat itu kotor. Tapi kalau tempat itu bersih, dibawa ibadah, dibersihkan selalu, insya Allah tidak akan ada cicaknya. Kenapa cicaknya malam-malam pesta? Karena di situ banyak jin. Orang yang tidak baik hubungan spiritualnya, maka Allah akan datangkan makhluk-makhluk yang aneh di rumahnya. Datang ular, datang kalajengking, datang apalagi, datang ular berkaki, datang blutung. Ada yang bertanya, Ustadz di rumah saya ada ulat blutung datangnya, tiba-tiba di atas meja, dari mana saya nggak tahu. Itu cara Allah. Di rumah saya Ustadz tiba-tiba banyak belalang, Ustadz ada 20 belalang di meja. Itu cara Allah. Orang yang tidak baik Allah akan berikan tanda kehidupan yang tidak baik. Coba kita lihat tanda tidak baiknya, surat 7 ayat 133. Suratnya 7 ayat 133. Surat 7 ayat 133 yang artinya, maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah. Air minum berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Nah, Allah katakan bahwasanya maka kami kirim kepada mereka topan. Ini angin topan. Kami kirim pada mereka belalang. Jadi kalau di rumah kita kurang baik, kurang ibadah, nanti Allah akan kirim belalang di rumah. Kok diam di kota banyak belalang? Kok diam di kota banyak belalang? Mengapa banyak belalang? Itu tanda-tanda kita itu bermasalah pada Allah. Dan kami kirim mereka kata cek, 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 cek di rumahnya. Lagi makan kata melompat. Ustadz di rumah saya ada kata 3 Ustadz. Ya bermain-main. Saya tangkap, masuk kantong, saya buang. Malam datang lagi ajak kawannya Ustadz. Ya 1 orang 3, jadi bawa kawannya berapa? 9 tambah 3, 12. Saya tangkap lagi Ustadz, dapat 12. Jadi 1 orang tuh bawa kawan 3.
Saya tangkap lagi, malamnya datang lagi. Satu kata itu bawa istrinya 3, Ustaz. Tambah rami di rumah. Tambah rami kata itu. Saya tersenyum. Saya kasih ayat ini. Dia bingung. Ternyata di rumahnya itu dia sholat tapi ada kemusyrikan. Dia ada badik-badik. Badik itu katanya membawa sakti. Batu membawa sakti, ini membawa sakti, ini membawa sakti. Maka Allah tidak ridho. Jadi ada belutung di rumahnya, ada apalagi kata, ada belalang dan dimasuki ular, ya, kelelawar juga masuk. Itu tanda-tanda kehidupan kita itu rumah itu bermasalah. Tapi kalau kehidupan kita tidak bermasalah pada Allah, rumah kita tenang. Rumah kita tenang. Tidak ada katanya, tidak ada belalangnya, tidak ada belutungnya, tidak ada kalajengkingnya. Mengapa rumah itu ada ular? Mengapa rumah itu ada kelelawar? Mengapa rumah itu kalajengking? Biasanya rumah itu memutuskan hubungan silaturahim. Coba kita lihat dari hadis yang sahih bahwasanya kalau ada tamu, ada saudara itu yang datang, dia itu membawa daging dan buah-buahan. Tapi pulangnya membawa ular dan kalajengking. Mengapa rumah itu ada ular? Tiba-tiba ada ular. Mengapa rumah itu ada kalajengking? Mengapa ada kelelawar? Karena rumah itu penghuninya memutuskan hubungan kekeluargaan. Dijelaskan surat 47 ayat 22. Orang yang dikutuk dan dilaknat oleh Allah. Coba kita buka suratnya 47 ayatnya 22. Orang yang dikutuk dan dilaknat oleh Allah. Surat 47 ayat 22. Quran surat 47 surat Muhammad ayat 22 yang artinya, maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Terus mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Nah, apakah kamu berkuasa sehingga kamu berani memutuskan hubungan kekeluargaan itu? Allah katakan, kalau kamu berani memutuskan hubungan kekeluargaan, kamu akan kukutuk dan aku laknat. Allahu Akbar, luar biasa ya. Kalau dikutuk, dilaknat oleh Allah, maka hidupnya akan terhina. Bahkan binatang pun yang sekecil pun akan menghina dia. Binatang yang sekecil pun akan menghina dia. Bahkan apa tadi yang sering di rumah pakai kaki-kaki itu? Ya, kelabang semua datang, jangkrik semua datang kepadanya. Bahkan kalau ada kucingnya berak tempat tidurnya. Akan dihinakan oleh Allah. Siapa yang memerintahkan kucing itu? Allah yang memerintahkan. Ustadz, aku nih Ustadz, kucing aku berak tempat tidur Ustadz. Di rumah ada kecoa banyak Ustadz, lah disemprot masih datang lagi. Kamar mandi aku cacing banyak, ular sering datang, kelelawar sering datang. Itu tanda-tanda kita dihinakan oleh Allah. Kita tidak baik hubungan kepada Allah. Maka dari itu, jalin hubungan baik kepada Allah. Allah Maha Penjaga. Maha Penjaga. Jangan takut bangun malam. Jangan takut kita ngantuk malam hari. Ini tadi saya mohon maaf agak sedikit kurang enak badan, tapi udah seger nih, alhamdulillah. Semalam saya udah selesai kerjaan itu jam 11, jam setengah 12 baru sampai ke rumah. Alhamdulillah jam 3 kurang sudah bangun. Ngisi lagi, pergi ngisi di Kenten Laut ya. Alhamdulillah tadi parkir di sini jam 7, bisa bebekam dulu. Bawa alat bekam, tak bekam sama anak-anak ya. Matiin AC, saya mau berkemul, berkeringat dikit, alhamdulillah ya. Duduk di sini masih segar, alhamdulillah, Allah yang menjaga. Kalau secara ilmu kedokteran ya, tidur cuma 2,5 jam ya, bekerja dari pagi sampai malam itu tidak mungkin. Tidak mungkin, kita harus istirahat. Tapi Allah punya cara.
Allah punya cara, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesehatan. Begitu kita itu bekerja, begitu kita itu apa yang kita lakukan karena Allah, Allah akan jaga kita, insya Allah. Insya Allah. Tadi badan saya dingin, nah saya dingin secara manusia, fisik manusia seperti biasa. Saya minum vitamin, minta tolong masukin minyak angin semua di tubuh. Keluar kamu di mobil, biar mobil jangan dikasih AC, matikan mobil. Saya pakai selimut. Alhamdulillah sehat. Allah berikan keberkahan. Sehat itu. Ini mau ngisi acara lagi. Setelah itu ngisi acara lagi siang lagi nanti. Cuman saya dapat istirahat, sudah asar kosong. Sudah asar kosong, saya ada acara sama anak-anak santri. Alhamdulillah, Allah berikan kesehatan. Jadi jangan takut kita tuh sakit karena kita di jalan Allah, insya Allah. Terus Bapak Ibu sekalian, tadi hubungan spiritual. Yang kedua, kita harus menjaga hubungan emosional. Apa hubungan emosional itu? Hubungan kepada makhluk Allah yang tidak terlihat. Pertama, malaikat kita tidak lihat. Siapa yang pernah melihat malaikat? Tidak ada yang pernah melihat malaikat. Itu namanya hubungan emosional. Kita yakin adanya malaikat. Yang kedua, kita ikuti ajaran Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita tidak pernah melihat Nabi. Ya, kita tidak pernah melihat Nabi, tapi kita percaya dengan ajarannya. Kita tidak pernah melihat Nabi, tapi kita percaya dengan ajarannya. Itu namanya hubungan emosional. Kita tidak pernah melihat Nabi, tapi kita cinta pada Nabi kita. Maka kita berselawat, Sallallahu ala Muhammad. Banyak orang kadang menangis berselawat, padahal kita tidak pernah melihat wajahnya Nabi kita. Itu namanya hubungan emosional. Maka Allah jelaskan bahwasanya di Al-Quran, berselawatlah kamu kepada Nabi, maka Allah dan malaikat akan berselawat kepada kamu. Masya Allah, luar biasa. Ya, begitu kita berikan salam kepada Nabi, Allah akan berikan salam kepada kita. Allahu Akbar, luar biasa, luar biasa. Dan kita harus yakin dengan makhluk Allah yang tidak pernah kita lihat, yang selalu mengikuti kita, yang selalu mendoakan kita, yaitu malaikat yang menjaga kita. Coba kita buka surat 13 ayatnya 11. Malaikat itu menjaga di depan, di belakang, di kiri dan di kanan. Tapi malaikat tidak akan merubah nasib kita sebelum kita itu berubah. Kita baca surat 13 ayatnya 11. Quran surat 13 ayatnya 11. ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan dari belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Baginya manusia ada malaikat yang menjaganya bergiliran. Bergiliran nih, depan, belakang. Di kiri dan di kanan yang mencatat semua perbuatan kita. Jadi ada 4 yang menjaga. Masya Allah, luar biasa ya. Yayasan ini saja dijaga sapam 1 aja aman. Sapamnya pagi, siang, malam. Atau 2 shift ya. Aman kalau jaga. Ini dijaga oleh 4 malaikat. Allahu Akbar, luar biasa. Dijaga oleh 4 malaikat. Nah, kalau kita merasa ada hubungan emosional, bahwasanya kita dijaga oleh malaikat dan dicatat semua pekerjaan kita, maka kita takut melakukan yang tidak baik. Kita takut melakukan yang haram. Kita takut melakukan yang maksiat. Kita takut korupsi. Kita takut juga membenci orang, karena semuanya dijaga, diawasi dengan ketat. Coba lihat, kita saja kalau dijaga dengan COVID sekarang, awas dilarang keluar. Kalau keluar saya tangkap, kata petugas. Takut kan? Takut. Awas pakai masker, kalau enggak saya tangkap. Takut. Ini dijaga oleh malaikat. Kiri, kanan, depan, belakang. Dan Allah katakan, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang sebelum seseorang itu merubahnya. Contoh, Ustadz, mengapalah pendapatan aku ini tidak berubah-ubah,
dari tahun ke tahun, ke tahun ke tahun. Aku ini tidak ada perubahan. Kalau masak, mainilah. Kalau baju, mainilah. Kalau magic, mainilah. Kalau ibu-ibu sehobi perabot ya. Kalau magic masih magic 5-6 tahun yang lalu. Kenapa orang sudah berubah yang otomatis, aku masih yang manual? Gampang mau berubah. Robah pola sedekah kita, robah pola ibadah kita, robah pola kebaikan kita. Selama ini kita sholat pada saat azan, Allahu Akbar kita datang. Sekarang kita tunggu sebelum azan, kita sudah duduk di tempat sholat. Maka terjadi bermohon ampun sebelum fajar. Bermohon ampun sebelum fajar. Dan robah juga kebaikan kita. Selama ini kita punya kebaikan itu kita programkan saja. Ya, selama ini pas-pasan saja. Kita robah kebaikan kita. Misalkan di kantor jam 8, datanglah jam 8 kurang 15. Maka 15 menit itu adalah sedekah kita, kebaikan kita. Tapi kedatangan kita itu membuat manfaat daripada sebuah instansi itu. Yang ketiga, robah sedekah kita. Selama ini sedekah kita cuman 5%, robah menjadi 10%. Robah menjadi 10%. Kalau sedekah kita 5% terus setiap tahun, maka kita akan mendapatkan 5% saja, tidak akan ada perubahannya. Tapi kalau kita ingin ditingkatkan pendapatan kita, robah sedekah kita. Selama ini 5% dijadikan 10%. Selama ini 10% dijadikan 20%. Robah semua. Apa yang kita robah lagi? Robah hubungan kita kepada orang tua kita. Rajakan kedua orang tua kita, nanti Allah akan merajakan kita. Muliakan saudara-saudara kita, nanti Allah akan memuliakan kita. Selama ini dengan orang tua cuman sebulan sekali kita menelpon, buat setiap minggu menelpon. Selama ini seminggu sekali menelpon orang tua, buat setiap hari menelpon. Jadi robah semua, maka kehidupan kita akan berubah. Kehidupan kita akan berubah. Tapi kalau kita tidak merubahnya, maka kehidupan kita sama seperti biasa saja. Kenapa kita tidak bisa terdongkrak kehidupan kita? Sebenarnya yang mendongkrak kehidupan kita itu adalah orang yang di bawah. Orang yang di bawah. Bagaimana caranya? Ini maaf ya, saya berdiri sebentar. Andai kata saya naik ke sini, tinggi tidak? Tinggi, ya. Saya naik ke sini, saya melihat ke bawah, saya tinggi tidak? Tinggi. Tapi kalau saya melihat ke atas, saya tinggi atau rendah? Rendah. Rendah. Jadi kalau kita ingin tinggi, kita banyak urusin yang di bawah. Banyak urusi anak yatim, banyak urusi orang miskin. Kalau kita banyak mengurusi anak yatim, banyak mengurusi orang miskin, nanti Allah akan tinggikan kita secara otomatis. Secara otomatis. Ya. Namun kalau kita tidak baik kepada anak yatim orang miskin, maka dia tidak akan ditinggikan oleh Allah. Tidak akan ditinggikan oleh Allah. Ini gampang sekali. Sebenarnya rumus itu gampang sekali. Gampang sekali. Coba kita lihat orang yang baik anak yatim, baik orang miskin, Allah yang atasi. Segala serumit apapun permasalahannya, Allah campur tangan. Begitu Allah campur tangan, semuanya beres. Semuanya akan beres. Masya Allah, luar biasa. Maka dari itu, yang kedua tadi bahwasanya hubungan emosional. Yang ketiga adalah hubungan sosial. Hubungan sosial, kemana sosial itu? Di Al-Baqarah 215. Coba kita baca Al-Baqarah 215. Quran Surah Al-Baqarah 215 yang artinya, mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tuamu, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Sadaqallah. Ya. Hubungan sosial pertama harus baik hubungan kepada orang tua. Karena ridho Allah itu ada kepada ridho kedua orang tua.
rendahkanlah diri kamu terhadap kedua orang tuamu. Ya, ibarat burung yang mengapak-ngapak, rendahkan diri kita terhadap orang tua kita, rajakan kedua orang tua kita, muliakan kedua orang tua kita. Itu hubungan sosial yang pertama. Kalau mau lihat orang baik, lihat dengan orang tuanya baik atau tidak. Kalau dia baik dengan orang tuanya, baru orang itu baik. Tapi kalau dia baik di luar, namun dengan orang tuanya tidak baik, maka dia bukan orang yang baik. Bukan orang yang baik. Terus yang kedua, baik hubungan kepada siapa? Kerabat. Sebenarnya baik hubungan pada kerabat ini memagari kita, membuat bendungan. Ini membuat bendungan. Coba kita lihat. Ini ada air sungai, ya. Kita tidak ada bendungan. Bisa nggak airnya mengalir ke sawah kita? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau kita baik dengan kerabat kita, ini adalah bendungan, maka air ini bisa mengalir ke sawah kita. Sebenarnya tadi baik dengan kerabat itu kita membuat bendungan kita sendiri. Jadi kerabat itu kalau dia kekurangan, telepon kerabat itu. Jangan sekali-kali tolak kerabat kita minta uang pada saat dia membutuhkan uang yang sangat perlu sekali. Untuk makan, untuk biaya sekolah anak, gitu. Jangan ditolak. Kecuali dia untuk shopping ya, kalau untuk shopping ya nanti aja. Kalau dia untuk kebutuhan, jangan ditolak, karena itu bendungan kita. Yang ketiga, anak yatim. Yang keempat, orang miskin. Yang kelima, fisabilillah. Fisabilillah harus punya hubungan. Orang-orang di jalan Allah kita harus punya hubungan. Karena mengapa? Allah katakan, dengan kamu baik dengan fisabilillah, itu karyawannya Allah, Allah akan memperhatikan kamu. Perhatikan fisabilillah. Perhatikan marbot masjid, perhatikan ustadz-ustadz, perhatikan kiai-kiai, perhatikan ustadz-ustazah. Nanti Allah akan memperhatikan kamu. Masya Allah, ini luar biasa. Ini adalah hubungan sosial. Terus yang keempat adalah hubungan kependidikan. Agar kita menjadi orang yang the best, kita harus mempunyai dua kependidikan. Satu, pendidikan agama. Yang kedua, pendidikan umum. Orang yang pendidikan agamanya tinggi tapi tidak punya pendidikan umum, maka dia tidak bisa menjadi orang intelek. Tidak bisa menjadi orang intelek. Yang bagus adalah orang yang punya pendidikan formal dan pendidikan agama yang tinggi. Coba kita lihat, orang yang pendidikannya tinggi tanpa pendidikan agama, dia akan sombong. Orang yang agamanya tinggi tapi tanpa pendidikan formal, dia akan kebingungan. Dia akan kebingungan. Pendidikan ini membutuhkan dua pendidikan. Maka Allah jelaskan, berlapang-lapanglah kamu dan berjelis, Allah akan melapangkan kamu. Dan pendidikan ini yang sangat penting sekali adalah orang tua yang membuat peran utama dalam pendidikan anak, agar anak itu bisa menjadi dia the best of personality. Ini sangat penting sekali ya. Terus adalah kesehatan. Kesehatan, Allah menjelaskan bahwasanya di Al-Quran itu harus menjaga kesehatan. Kita menjaga kesehatan dengan pola seperti apa? Dengan makanan-makanan yang baik. Maka Allah jelaskan, makanlah makanan yang baik dan halal. Coba kita lihat, kalau orang itu makanannya baik, ya, tubuhnya tidak akan cacat. Tidak akan cacat. Mengapa tubuh seseorang itu cacat? Kita cek dulu makanannya apa yang dimakan. Yang dimakannya apa? Kalau orang mengambil uang dengan cara baik, disedekahkan dengan baik, ya, maka pada saat dia makan tidak akan membuat cacat tubuhnya. Coba kita lihat, banyak orang yang sudah umur 70, 80, tapi dia santai saja. Tapi ada umur 50 sudah terjadi begini, maaf ya, sudah berganti cacat seperti ini, sudah nggak bisa bergerak lagi. Ditanyakan apa yang dimakannya ini. Ya, Ustadz, dia tidak mencuri. Oke, tidak mencuri, tapi pendapatannya ada hak orang lain. Setiap dia punya pendapatan ada hak orang lain. Kalau kita masukkan yang tidak baik ini, maka akan merusak tubuh kita. Akan merusak tubuh kita. Maka kita butuh hubungan kesehatan kita. Nah, hubungan kesehatan kita juga Allah menjelaskan untuk memakan apa? Memakan lada. Apalagi labu, merica,
jahe. Allah meminta kepada kita untuk memakan itu. Maka dari itu setiap pagi kita usahakan kalau minum es, es lada, ya, es palo, kan batu es dikasih marjan sedikit, dikasih palo, minum esnya pelan-pelan, jangan langsung, kan ada palonya, ya. Dan Allah juga menjelaskan kalau kamu capek, kamu lelah, minumlah labu, makanlah labu, karena kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus pada saat ditelan oleh ikan, tidak makan berapa hari berapa malam, ya. Dan dia kelaparan dan kedinginan, Allah berikan labu untuk Nabi Yunus. Itu semua sudah dicontohkan oleh Allah semua. Masya Allah, luar biasa untuk kesehatan. Tapi kadang-kadang orang sepele dengan labu karena harganya murah. Ya, harganya murah. Labu kuning, labu siam, harganya murah-murah ya. Orang sepele dengan makan itu. Padahal luar biasa labu itu menjadi obat. Karena ada di Al-Quran. Terus apa lagi? Hubungan finansial. Kita agar menjadi the best of personality, all personality, harus punya finansial, harus punya pendapatan. Bagaimana caranya agar kita punya pendapatan? Yaitu dengan kita bergerak. Maka Allah jelaskan wama min dabatin. Tidak ada makhluk melata pun di muka bumi ini melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Di surat 11 ayat 6. Untuk mendapatkan finansial itu Allah menyuruh kita cuma bergerak. Bergerak, bergerak, bergerak. Contoh cicak. Cicak, ada kan ada lagunya, cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Karena cicaknya bergerak. Allah yang mendatangkan. Nah, untuk mencari rezeki kita tidak usah banting tulang, yang penting bergerak. Surat 11 ayat 6 dibaca Habib. Suratnya 11 ayat 6. Quran surat 11 surat Hud ayat 6 yang artinya, dan tidak satu pun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz. Nah, Allah katakan semua makhluk yang bergerak di muka bumi ini Allah yang menjamin rezekinya. Contoh, anak-anak santri kita bergerak belajar karena dia lagi masa belajar. Kan saya tawarin, Ustadz ini ada dana 50 juta untuk ternak kambing biar santri-santri yang ngurusin. Saya diem. Ustadz, dananya saya transfer. Jangan dulu saya Pak, jangan dulu karena untuk ternak kambing tadi. Saya takut dana ini masuk ke alokasi lain karena amanah orang untuk ternak kambing. Ya, kenapa saya tolak? Ini saya tolak nih Pak Haji, uang 50 juta. Kenapa? Karena pagi-pagi nanti saya tanya sama Rapi, Cak Mano kambing, balik Cak Mano kambing, telepon Cak Mano kambing, malam Cak Mano kambing. Akhirnya saya lebih sayang dengan kambing daripada dengan anak-anak. Nggak kasih kambing saya pukul. Nah, akhirnya gara-gara kambing saya marah sama anak-anak. Ya, sedangkan masa dia ini bukan masa mencari uang, tapi masa mencari ilmu. Masanya mencari ilmu, yang penting dia bergerak. Karena anak-anak ini kita anggap dalam gua, sekarang belajar, yang bisa keluar-keluar. Yang bisa keluar-keluar. Seperti Jumat itu alhamdulillah jam-jam 10 itu yang anak SMA udah sepi nih. Kemana? Mereka berangkat khotbah di sana, khotbah di sana, khotbah di sana. Bahkan kita kasih tugas untuk menemuin di pinggir-pinggir agar untuk praktek khotbah. Alhamdulillah mereka sudah bisa khotbah. Rapi udah bisa khotbah ya? Udah bisa. Dia tanpa tag khotbahnya dan waktunya bisa kita atur. Dan disampaikan bukan bacaan tetapi memang ilmu yang disampaikan. Karena ciri-ciri orangnya khotbah itu kalau dia membaca berarti bacaan. Kalau dia tanpa membaca ada tag juga, itu namanya ilmu. Ilmu yang diberikan. Tapi kalau membaca itu namanya bacaan. Maka kalau khotbahnya sibuk membaca, jemaahnya sibuk ngantuk. Tapi kalau ilmu disampaikan, semua jemaahnya angkat kepala melihat yang khotbah. Melihat yang khotbah. Jadi tergantung pada naskah yang disampaikan, bacaan atau ilmu. Masya Allah luar biasa. Nah, kembali anak-anak kita semua disuruh bergerak.
Seminggu sekali anak-anak santriwati silakan pengajian di kampungnya masing-masing. Ya, ajak grup per grup dan ajak tetangga kiri kanannya. Walaupun 1-2 orang ada tetangga kiri kanannya. Itulah perjuangannya untuk berdakwah. Yang santriwan tidak ada pekerjaan, sanjo ke masjid-masjid, sanjo ke musola-sola, minta waktu 5 menit atau 10 menit untuk menyampaikan seayat atau 2 ayat. Bergerak, bergerak, bergerak. Alhamdulillah Allah berikan keberkahan. Alhamdulillah Allah berikan rezeki buatnya. Ya. Tanpa kita ada kotak. Ada kotak maaf ya, kadang orang ada kotak di rumah makan, di mana-mana. Mungkin tidak pernah terlihat ya, kotak Yayasan Khazanah Kebajikan tidak pernah terlihat. Dan tidak pernah terlihat mungkin dia meminta-minta menemuin si A si B. Karena apa? Kita bergerak, bergerak, bergerak. Begitu kita bergerak jalan Allah, Allah akan bayar. Masya Allah, luar biasa. Jadi rezeki itu cukup dengan kita bergerak. Terus yang ketujuh adalah hubungan berpakaian yang baik. Agar kita menjadi orang the best, kita harus bisa setting pakaian kita. Pada saat kapan kita berbaju ini, pada saat kapan kita berbaju ini minimal bersih. Coba kita lihat, kalau ada orang kaya, celana pendek, baju 2 jaren, bapak-bapak celana pendek, baju 2 jaren, ngudut. Wih, dia tuh wong kaya, berharga tidak? Tidak berharga. Orang tidak melihat dia kaya tidak kaya, tapi lihat penampilannya dulu. Lihat penampilannya dulu. Kalau penampilannya sip, bajunya baik, Masya Allah luar biasa. Atau orang kaya yang berumur 50-60 tahun, gaya anak muda. Pakai sepan jean, ya, pakai ikat pinggang, pakai tali-tali, ya, pakai baju ngetat lagi, pakai topi godang, topi anak muda lagi, ya, pakai rantai-rantai, dikatain orang pasti stres. Ya, karena masa muda kurang bahagia gitu. Masya Allah gitu ya. Ya, jadi pakaian itu menentukan juga the bestnya seseorang atau tidak seorang. Nah, ini bahwasanya 7 dimensi dalam kehidupan agar kita menjadi the best of personality. Terus yang kedua, the best of family. Bagaimana caranya agar kita the best of family, all family, kita pelihara diri kita dan keluarga kita dari azab api neraka. Allah menjelaskan di surah 66 ayat 6. Nah, bagaimana cara memeliharanya? Allah katakan di suratnya 4 ayatnya 9. Kita baca surat 4 ayatnya 9. Suratnya An-Nisa ayatnya 9, silakan dibaca. Surat An-Nisa ayat 9. Quran surah An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hendaklah kamu takut kepada Allah orang-orang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah. Jadi anak kita diberi pendidikan. Contoh pendidikannya yaitu Luqman. Jangan keturunan mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Jadi anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian, pada saat kita masih hidup, berikanlah harta kita. Berikanlah wasiat untuk dia. Jangan sampai harta kita ini menjadi harta waris. Jangan sampai menjadi harta waris. Di mana harta waris itu yaitu harta yang belum terbagi pada saat kita meninggal. Karena harta yang paling hina adalah harta waris. Harta yang paling hina adalah harta waris. Jadi sebelum kita mati, ini sudah kita berikan wasiat ini. Ini untuk si A, ini untuk si B, untuk si C, ini untuk si D. Ya, sementara saya masih hidup, ini saya olah, nanti setelah mati ambil. Dan sebagiannya sudah kita kasihkan. Jangan sampai kita mati, harta ini belum tahu di mana letaknya. Misalkan harta kita ada 10 miliar. 2 miliarnya itu harta harus di jalan Allah, bangunkan masjid. 8 miliar, anak misalkan 4, ada 3, bagi.
Yang perempuan dapat 1 bagian, yang laki-laki dapat 2 bagian. Bagikan sekarang. Kata Habib, misalkan, Ustadz, bagaimana kalau saya itu punya anak, misalkan istrinya ada istri yang dulu, ya kasih aja sekarang. Kasih sekarang. Sekarang dikasih, tapi jangan banyak-banyak, karena dengan istri yang sekarang pencarian ini, agar tidak ribut. Kalau sudah diberikan, sebelum kita meninggal, itu tidak bisa ditarik lagi. Jangan nanti misalkan anak yang satu dikasih 3 ruko, yang satunya dikasih 1 ruko. Begitu bapaknya meninggal, dia mau hitung ulang, tidak boleh, karena itu sudah dikasihkan. Sama seperti misalkan ini kuliah dokter, ini kuliah guru. Dokter kan lebih mahal, guru kan murah kuliahnya. Lantas yang guru bilang, kau ini sosok aku, karena kau sekolah dokter besar biayanya. Nggak bisa nyosok-nyosok lagi. Ya, karena harta yang diberikan juga nggak bisa sosok lagi setelah diberikan pada saat orang tuanya masih hidup. Anaknya tidak bisa menuntut. Jadi jangan sampai harta kita menjadi harta waris. Jadi begitu kita meninggal, selesai harta kita. Selesai harta. Karena Bapak Ibu sekalian, kita itu mengalami 3 kerugian setiap hari. 3 kekurangan. Pertama, kekurangan omset hidup di dunia. Yang kedua, yang kita makan setiap hari ini selalu dipertanggungjawabkan. Yang kita nih makan apa dan energinya digunakan untuk apa. Yang ketiga, semakin dekat kematian kita, tapi kita masih sibuk dunia yang akan kita tinggalkan. Itu yang terjadi pada kita. Coba lihat, kita tuh kehilangan omset 1 hari ini, kekurangan 1 hari hidup kita. Orang kalau kehilangan omset berdagang ribut ya, omset pabrik ribut ya. Misalkan Ustadz Habib produksinya nih ngurang nih kenapa ini ribut ini ya. Tapi kekurangan omset, ngurangnya omset kehidupan, orang tenang saja. Yang kedua, kita makan setiap hari, semua dipinta pertanggungjawaban, yang kita makan apa dan energinya digunakan untuk apa. Jadi kita pertanggungjawaban, rumit pertanggungjawabannya. Maka dari itu kita makan, energi kita gunakan untuk ibadah. Yang ketiga, kita masih sibuk dengan dunia, toh dunia akan kita tinggalkan. Karena ada di YouTube itu, ada punya pesawat emas, mobil emas, semua emas, dia meninggal, 1 suku pun emas enggak boleh dibawa. Bayangkan, sibuk dengan dunia, tapi akan kita tinggalkan, padahal kita akan menemui kehidupan yang ke depan. Sibukkanlah untuk bekal kematian kita, insya Allah kita akan selamat dari api neraka. Terus yang ketiga, bagaimana agar kita menjadi the best of all commodity untuk semua orang. Kita mengajak orang berbuat kebaikan dan mencegah perbuatan mungkar. Kita buka surat 3 ayat 104. Surat 3 ayat 104. Quran surat 3 surah Ali Imran ayat 104 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allah katakan bahwasanya, dan hendaklah di antara kamu itu menyeru orang berbuat kebajikan dan mencegah perbuatan mungkar. Itulah orang yang beruntung. Beruntung banget itu. Beruntung banget. Tadi maaf ya, kita kan ngaji di sini ya, kita dapat amalan kita masing-masing. Tapi yang membuka pintu tadi ya, dia mendapatkan semua amalan kita. Karena dia memfasilitasin. Yang ngangkat kursi ini, apa yang dia dapat juga amalan dia, tapi apapun amalan saya duduk di kursi ini, dia juga mendapatkan. Luar biasa ya. Gampang banget ya, gampang banget. Yang menyiapkan air minum ini, tadi saya pinum, apapun amalan saya menyampaikan, dia mendapatkan tanpa mengurangi amalan saya. Masalah luar biasa. Ini luar biasa. Maka orang yang berbuat kebajikan, menyuruh orang berbuat baik, mencegah perbuatan mungkar itu, dia akan beruntung.
dan dia akan menjadi orang yang benar. Coba kita baca di Al-Imran juga 114-nya. 114 ya? Ya, 114. Quran surat 3 surah Ali Imran ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang yang soleh. Masya Allah, luar biasa. Mereka beriman kepada Allah. Di mana orang beriman itu disebut nama Allah gemetar hatinya, dibaca ayat pertama imannya hanya kepada Allah bertawakal, dia sholat dan dia sedekah. Menyuruh orang berbuat baik, mencegah perbuatan mungkar, maka Allah katakan selalu mengatakan kebaikan, maka Allah membuat label dia orang soleh. Jadi orang soleh itu bukan jubahnya panjang, bukan salnya lebar, bukan selendangnya banyak, bukan pecinya banyak, bukan janggutnya banyak, tetapi dia mengajak orang berbuat baik, mencegah perbuatan mungkar, dan dia melakukan kebaikan itu. Itu namanya orang yang soleh. Ngajak orang ngaji, tapi dia ngaji. Tapi kalau ngajak orang ngaji, dia tidak ngaji, dia belum mendapat label itu. Dia cuma mendapat label 1. Ya 104 tadi. Dia adalah orang beruntung saja. Misalkan Ustadz Habib memfasilitasi ngaji di masjid kilometer 7. Ustadznya diundang, tempatnya disiapin, minumnya disiapin, tapi Ustadz tidak ikut ngaji. Mengajak orang berbuat baik, mencegah perbuatan mungkar adalah orang yang beruntung, dia beruntung. Kalau mau dikatakan soleh oleh Allah, ajak orang dan kita ikut. Ajak orang dan kita ikut. Kita fasilitasi pengajian, kita fasilitasi tempatnya, kita adakan gurunya, adakan ustadznya, dan kita ikut ngaji itu. Baru kita dikatakan orang yang soleh. Masya Allah, luar biasa. Dan Allah jelaskan, kalau kamu menjadi orang soleh, kamu menjadi orang yang terbaik. Ya, coba kita buka Al-Imran juga 110. Jadi satu ayat bergendeng dia. Quran Ali Imran 110 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan berimanlah kepada Allah, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Kamu umat Islam adalah umat yang terbaik dan dilahirkan untuk manusia. Jadi kalau kita umat Islam adalah orang yang terbaik untuk manusia, pasti tingkah lakunya baik, bicaranya baik, perbuatannya baik. Dia menyuruh orang berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab itu beriman, maka mereka itu Allah katakan adalah orang-orang yang baik. Tapi banyak mereka itu tidak beriman, mereka adalah orang yang fasik. Masya Allah, luar biasa ya, luar biasa. Satu surat dengan 3 ayat Allah jelaskan orang yang beruntung, orang yang soleh, orang yang baik. Maka terjadi the best of the best. Ya, the best of the best, orang yang baik di atas kebaikan. Nah, untuk mendapatkan baik di atas kebaikan ini, pertama kita the best all personality, kita dulu yang baik. Sesudah kita baik, the best all family, baru the best of commodity, the best untuk semua orang. Allahu Akbar, luar biasa. Kalau kita sudah menjadi the best untuk semua orang, maka kehidupan kita di atas rata-rata. Semoga kita mengamalkan ayat-ayat ini, kelak kita semua menjadi kehidupan di atas rata-rata, dan kita berjumpa di surganya Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.